Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam presentasi ini. Kita saat ini akan mempresentasikan terkait tentang analisis penerapan filsafat idealisme dalam pendidikan karakter. Yang dimana teman-teman, pendidikan di Indonesia erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu fondasi untuk membangun ilmu yang menunjang keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, kami akan mempresentasikan hasil penyusunan karya terkait tentang analisis penerapan filsafat idealisme dalam pendidikan karakter yang disusun oleh kelompok 5 sebagai tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Next. Next slide. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan terkait tentang beberapa orang yang sudah menyusun dari karya yang telah dibuat. Yang pertama ada Wahdaniyah Hermansyah, yang kedua ada Galuh Anggreni Al-Nur, yang ketiga ada Nur Indasari, keempat Ince Citra Mahardika, kelima Nur Wahyu Anjarsari, keenam ada Meriati Ranti Allo, yang ketujuh ada Nur Wahida, kedelapan Nur Hafida, kesembilan Nur Zahrani Najamuddin, yang ke-10 ada Nur Fadil Anggriani, dan terakhir ada saya sendiri Muhammad Alaskar sebagai moderator pada presentasi hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan terkait tentang latar belakang dari materi yang akan kami jelaskan rekan kelompok. Silakan dengan. Baik, selanjutnya itu latar belakang pendidikan karakter merupakan dasar penting dalam membentuk individu yang berinteraksi mandiri dan bertanggung jawab. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan kreatif. Dalam hal ini, filsafat idealisme dapat menjadi landasan penting karena menekankan pengembangan moral, intelektual, dan spiritual. Tokoh-tokoh seperti Plato dan Immanuel Kant menekankan pentingnya akal budi serta nilai-nilai universal dalam pendidikan di era modern yang cenderung pragmatis. Nilai-nilai idealisme perlu dihidupkan kembali agar pendidikan tidak hanya menghasilkan individu cerdas tetapi juga berbudi luhur. Integrasi prinsip idealisme ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran menjadi strategi penting dalam memperkuat pendidikan karakter Indonesia. Selanjutnya, itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar filsafat idealisme dalam konteks pendidikan. Kedua, apa relevansi filsafat idealisme terhadap pembentukan pendidikan karakter di Indonesia. Ketiga, bagaimana penerapan prinsip-prinsip idealisme dalam praktik pendidikan karakter di Indonesia. Keempat, apa saja tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan filsafat idealisme dalam pendidikan karakter di tengah realitas pendidikan Indonesia saat ini. Selanjutnya, Baik, selanjutnya rekan kelompok. Silakan. Selanjutnya itu tujuan. 1. Untuk memahami secara mendalam
konsep dan prinsip filsafat idealisme dalam pendidikan. Kedua, untuk menganalisis keterkaitan antara nilai-nilai idealisme dengan tujuan pendidikan karakter di Indonesia. Ketiga, untuk mengkaji bentuk-bentuk penerapan filsafat idealisme dalam praktik pendidikan karakter di lingkungan pendidikan Indonesia. Keempat, untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam mengintegrasi filsafat idealisme ke dalam pendidikan karakter yang relevan dengan kondisi sosial budaya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya rekan kelompok saya persilakan. Izin melanjutkan moderator. Bisa di next slide-nya. Selanjutnya ada profil aliran dan tokoh filsafat. Filsafat idealisme ini merupakan salah satu aliran tertua dalam pemikiran barat yang beranggapan bahwa realitas hakiki bersifat non-fiksi, yaitu berupa ide, pikiran, atau kesadaran. Dalam konteks pendidikan, filsafat idealisme ini menetapkan pengembangan aspek intelektual, moral, dan spiritual sebagai tujuan utamanya, tetapi juga pada pembentukan karakter nilai-nilai kebenaran yang abadi. Next. Adapun profil aliran dan tokoh filsafat, yang pertama ini ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato ini dianggap sebagai bapak idealisme yang berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu terletak pada ide atau gagasan, bukan pada benda material. Yang kedua ada Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Kant ini mengembangkan idealisme transendental, yaitu menekankan bahwa pengetahuan manusia terbentuk melalui struktural mental atau pikiran, bukan sekedar hasil pengalaman indrawi. Next. Yang ketiga, tokoh filsafat ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai tahun 1831. Hegel ini menekankan proses dialektika dalam perkembangan ide dan pengetahuan. Menurutnya, realitas adalah manifestasi roh absolut yang berkembang melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis. Yang keempat ada Friedrich Wilhelm Joseph Schelling atau Johann Gottlieb Fichte. Keduanya ini berkontribusi pada pengembangan idealisme yang terkhusus pada penekanan aspek kebebasan dan perkembangan diri manusia sebagai makhluk spiritual. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Saudari Galuh Anggreni Alnur. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu analisis kritis. Yang pertama ada relevansi pemikiran filsafat idealisme dengan isu kontemporer, di mana filsafat idealisme yang memandang bahwa realitas tertinggi adalah pikiran atau ide menawarkan landasan filosofis yang sangat relevan dalam merespon krisis karakter dan gradasi nilai yang melanda pendidikan di era kontemporer. Ketika dunia pendidikan semakin terjebak dalam orientasi teknokratis dan hasil instan, filsafat idealisme mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai abadi seperti kebenaran, kebaikan, dan keadilan dalam proses pendidikan. Yang kedua, argumentasi mahasiswa terhadap penerapannya di Indonesia. Nah, mahasiswa sebagai aktor intelektual dan sosial memiliki pandangan kritis terhadap penerapan filsafat idealisme dalam sistem pendidikan nasional. Mereka menyadari bahwa nilai-nilai idealisme sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa, namun belum diimplementasikan secara menyeluruh dan sistematis.
Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Nia atas presentasinya terkait tentang analisis kritis. Selanjutnya kita ke refleksi dan implikasi. Saya persilakan kepada rekan presentasi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya ada refleksi dan implikasi. Yang pertama, gagasan implikasi terhadap sistem pendidikan. Gagasan filsafat idealisme memiliki relevansi yang sangat tinggi untuk diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Idealisme menekankan pentingnya pengembangan aspek moral, spiritual, dan intelektual sebagai fondasi utama dalam proses pendidikan, sehingga mampu menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak dan berkarakter. Gagasan implikatif tentang pendidikan karakter berbasis idealisme memegang peranan penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berkarakter mulia dan berintegritas tinggi sesuai cita-cita nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih terkait refleksi dan implikasi. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada rekan bicara selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin melanjutkan yang kedua itu atau bagian B adalah penilaian kritis terhadap kekuatan dan keterbatasan aliran. Kekuatan idealisme yang ada 4. Yang pertama itu menekankan pengembangan moral dan etika untuk membentuk karakter yang tangguh dan berintegritas, penting dalam menghadapi penyimpangan moral di kalangan pelajar. Yang kedua, pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil praktis, tetapi juga menanamkan pencarian kebenaran mendalam dan penghayatan nilai abadi, membawa kebahagiaan sejati dan makna hidup. Yang ketiga, cocok untuk Indonesia yang beragam karena menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kebaikan, sehingga menumbuhkan rasa hormat terhadap keberagaman dan memperkuat persatuan. Yang keempat itu ada mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab sosial dan keadilan sosial, menciptakan individu yang peduli terhadap sesama dan masyarakat luas. Next. Nah, adapun keterbatasan idealisme yaitu yang pertama sering terhambat oleh kurikulum padat dan beban kerja guru yang tinggi, membatasi waktu internalisasi nilai moral dan spiritual, serta mengabaikan pembangunan karakter karena proses pendidikan yang formalistik dan akademis. Yang kedua, banyaknya pendidik dan peserta didik yang belum memahami prinsip idealisme dan nilai-nilai moral atau etika yang harus diinternalisasi, diperparah oleh kurangnya pelatihan guru. Yang ketiga, semangat idealisme sering berseberangan dengan dominasi budaya materialis, konsumtivisme, dan nilai-nilai pragmatis di era modern, membuat pesan moral dan spiritual sulit diinternalisasi. Nah, yang keempat itu ada kurikulum yang padat dan tekanan target akademik menyebabkan minimnya waktu dan ruang untuk pengembangan moral dan spiritual peserta didik, sehingga penanaman nilai karakter tersisihkan. Yang kelima itu ada keberhasilan pendidikan berbasis idealisme memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Tanpa dukungan ini, upaya penguatan karakter dan moral akan sulit tercapai. Dan yang keenam itu ada banyaknya program dan kebijakan yang berorientasi pada idealisme tidak sesuai dengan praktik di lapangan disebabkan oleh faktor seperti birokrasi, budaya organisasi sekolah, dan kurangnya profesionalisme tenaga pendidik. Next.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Yang terakhir dari Saudari Ince. Selanjutnya rekan bicara yang akan membacakan kesimpulan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kesimpulannya itu adalah penerapan filsafat idealisme dalam pendidikan karakter menekankan pentingnya nilai spiritual dan moral siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Filsafat ini berperan penting dalam membentuk pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berintegritas. Dalam pendidikan nasional Indonesia, nilai-nilai idealisme tercermin dalam tujuan pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta cerdas dan kompeten. Pendidikan idealisme mengedepankan aspek kognitif, efektif, dan spiritual agar menghasilkan generasi yang matang secara moral dan intelektual. Namun, tantangan seperti krisis moral dan pengaruh negatif globalisasi membutuhkan pendekatan yang integratif. Dengan kolaborasi semua pihak dalam mengintegrasikan nilai idealisme ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan sekolah. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang tadi dibacakan dalam materi ini. Mungkin kita kembalikan ke slide pertama terkait tentang penjelasan idealisme dalam filsafat untuk memperkuat karakter pendidikan. Itu yang mungkin menjadi konsep dari pemantik diskusi kita pada malam hari ini, yang dimana pengetahuan ini akan mendukung bagaimana pemahaman kita terkait tentang pola pendidikan karakter yang akan diterapkan kepada peserta didik apabila kita menjadi tenaga pendidik nantinya, yang dikaitkan dengan teori-teori filsafat yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik, itulah mungkin presentasi yang sempat kita diskusikan dan kita sampaikan, presentasikan pada ruang ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini dapat menjadi poin, insight, pengetahuan yang akan menopang kita siap untuk berhadapan di dunia kerja, apalagi sebagai tenaga pendidik nantinya. Tentunya saya Muhammad Laskar sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan pada presentasi malam ini, dan mewakili seluruh teman-teman, semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi insight baru untuk bisa menjadi penopang ilmu dalam penerapan pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya kami undur diri, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam bima yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih.